Dua pelaku pelemparan bom Molotov kepada petugas serta perusakan kantor Polda Jawa Tengah diamankan unit Jatanras Polda Jateng. Dua pelaku yang diamankan tertangkap tangan bersama dengan 10 pelaku lainnya yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Unit Jatanras Polda Jateng berhasil melakukan identifikasi serta melakukan penangkapan kepada 10 tersangka yang teridentifikasi melakukan pengerusakan serta pelemparan bom Molotov terhadap petugas. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku yang diamankan berasal dari Semarang dan luar kota Semarang. Selain dua pelaku, petugas juga menyita barang bukti batu, pakaian, serta video kegiatan pelaku saat melakukan aksi di depan Polda Jateng. Upaya penangkapan terhadap dua pelaku atas hasil identifikasi video kegiatan pelaku saat melakukan aksi pelemparan dan pengerusakan di Polda Jateng. Namun dengan demikian nggak semuanya dalam pendataan pemeriksaan itu didapati alat bukti yang cukup, sehingga kami tidak dapat melakukan upaya tidak lanjut dalam pemeriksaan ini. Adapun yang kami rilis tadi adalah yang memang sudah mencukupi unsur 184 sehingga perkara kami. Unit Jatanras Polda Jateng masih melakukan upaya pencarian terhadap beberapa orang yang sudah teridentifikasi melakukan pengerusakan dan pembakaran di beberapa objek vital di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 5 buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Ya, para buronan terlibat berbagai kejahatan seperti pembunuhan hingga peredaran narkoba. Lima buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Kelimanya disergap di sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para buronan ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Satu dari 5 buronan merupakan tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka. Dengan pengawalan ketat, kelima buronan kemudian diekstradisi ke Sri Lanka. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain ke-11 orang ini, polisi masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan, sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang oknum kepala dinas di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terjaring operasi tangkap tangan yang digelar Satreskrim Polres Buton Tengah. Pelaku ditangkap sesaat setelah mengambil uang senilai 59 juta rupiah dari dana Paskibra pada HUT RI. Pria yang menggunakan pakaian ASN ini adalah pegawai dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Pria berusia 53 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Buton Tengah karena tertangkap tangan usai mengambil uang dari rumah penyedia di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Uang tersebut merupakan uang fee dari anggaran Paskibraka sebesar 59 juta rupiah. Polisi mendapati tumpukan uang senilai 59 juta rupiah yang disimpan di bawah jok motornya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku permintaan uang ke pihak penyedia atas pengetahuan atasannya. Bahkan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kepala Kesbangpol selaku atasannya. Uang tersebut merupakan keuntungan pihak penyedia dari proyek pengadaan makan dan minum bagi pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dianggarkan sebesar 196 juta rupiah. Pihak penyedia menyerahkan uang tersebut atas permintaan Oknum Kabid sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Total anggaran Paskibraka Kabupaten Buton Tengah sebesar 700 juta rupiah untuk beberapa jenis kegiatan, salah satunya pengadaan makan dan minum. Penyedia dari kegiatan tangkap tangan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 senilai total kurang lebih sekitar 59 juta rupiah. Uang ini untuk permintaan apa ini? Dari hasil penyelidikan, uang tersebut adalah permintaan dari PPTK atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia. Saat ini Satreskrim Polres Buton masih melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam terkait sejumlah kegiatan Paskibraka dengan total anggaran yang mencapai 700 juta rupiah. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus ini. Sementara itu usai resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf hingga terima kasih kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial milik masing-masing. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Ari Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Serah terima jabatan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi kepada Ferry Juliantono berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momen serah terima jabatan juga diwarnai saling berbalas pantun. Serah terima jabatan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi kepada Ferry Juliantono berlangsung hangat dan penuh keakraban. Serah terima jabatan dilakukan di Gedung Kementerian Koperasi di wilayah Jakarta Selatan. Ayo Ting Ting pergi berlari dari Depok sampai Sawangan. Terima kasih atas dedikasi Bapak Budi Ari. Semangat Bapak akan kami lanjutkan. Tidak hanya pidato yang syarat pesan kebersamaan, momen serah terima jabatan juga diwarnai saling berbalas pantun.
Budi Ari menyebut bahwa sejak awal pengabdiannya, dirinya berkomitmen memperkuat koperasi dengan mendorong digitalisasi. Budi Ari berharap apa yang sudah dijalankan bisa dilanjutkan oleh Menteri Koperasi yang baru. Ya, hari ini sudah sertijab, tugas Kementerian Koperasi sudah dilanjutkan oleh Pak Menteri Ferry Juliantono. Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan, ya, terutama dalam pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? PR-nya tanya Pak Menteri aja lah, pokoknya yang pekerjaan rumah kasih Pak Ferry aja. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut akan melanjutkan program kerja Budi Ari, terutama pembentukan program Koperasi Desa Merah Putih. Dengan Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan, jadi yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan, karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk operasionalisasi koperasi desa ini itu sangat berat, karena meliputi dengan proses pembentukan sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, kemudian juga pembentukan skema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa untuk menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Ferry menambahkan bahwa tahap awal yang dirintis pendahulunya telah memberi kemudahan besar bagi kepemimpinannya saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat utama di Kemenko Polhukam. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan pengarahan perdana kepada sejumlah pejabat utama di Kemenko Polhukam. Syafri mengatakan akan meningkatkan dan memperkuat peran para deputi yang akan membantu dirinya dalam beberapa bulan ke depan. Syafri juga menyebut dirinya saat ini merangkap sejumlah jabatan, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, serta Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim selama beberapa bulan lamanya, seraya saya juga bisa bekerja dalam menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan tugas saya sebagai Ketua Tim Pengarah